Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aduh, merah putih Indonesia Raya lagi sangat krusial ya. Tidak ada yang enak. Oke guys, apa kabar? Jadi tema kali ini tentang sejarah Belanda dan korupsi ya. Dan masa kejayaan Belanda. Jadi masa kejayaan Belanda itu selama 350 tahun ya. Ganggu. Jadi ada fakta unik ya tentang Indonesia ini, dan sampai sekarang artinya masih ada bekas-bekasnya gitu ya. Bukan masalah monumen atau jalan-jalan ya, kereta api atau apa. Enggak. Jadi masalah sistem dan adat budaya kita sangat jelek ternyata. Artinya apa? Yang katanya dianggap Belanda itu kejam, penjajah, membunuh, rakus apa, ternyata sampai anak turunan mereka yang di Belanda nggak ada kasus korupsi. Artinya sangat minim, jauh berbeda dengan negara kita yang mayoritas Islam, pejabatnya korupsinya gila-gilaan, dari turun temurun, dari anak cucu sampai ke pejuhnya lagi nih udah gede nanti jadi DPR anggota korupsi lagi. Kok saya ngomong begitu ya? Kamu ingat Jenderal Soeharto, sebelum Soeharto lagi Soekarno kan pernah diisukan korupsi ya, diadili kan, akhirnya kan beranak pinak lagi ke Soeharto lagi, ternyata Soeharto mengalami korupsi lagi, sampai seterusnya sampai Jokowi pun korupsi, cuman ini lebih awet gitu kan, lebih aman, cara main sistemnya tuh bagus, artinya lirik sini gitu memperkuat, pinter. Pinter tapi licik. Oke guys, oh ya, pesanan sudah ada 6.000 kira-kira. Itulah kata-kata yang paling hebat ya, pesanan sudah 6.000. Nggak tahu pesan apa itu, pesan lontong. Oke, temanya adalah kenyataan ya, kenyataan negara kita sangat miris ya, yang berpedoman tinggi tentang hak asasi keislaman ya. Artinya kita mandiri, berdiri kaki sendiri, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang menekan gitu. Undang-undang kita yang buat, undang-undang yang kita yang melaksanakan. Jadi kasus korupsi ini ternyata sudah berlangsung ratusan tahun ya, dari anak cucu kita ya, sebelum ada kerajaan. Yang nggak tahu lah kita masalah kerajaan lah. Kerajaan kan bukan masalah sistem demokrasi, sistem dari anak ke pinak, dinasti. Nah sekarang yang fakta uniknya adalah bahwa ternyata penguasa apa sih ya namanya, gubernur Indonesia waktu itu, Hindia Belanda, yaitu Herman Willem Daendels. Jadi paling terkenal ini Herman, makanya banyak orang yang namanya Herman itu orang terkuat di Indonesia, makanya banyak yang anaknya diberi nama Herman. Jadi ada sejarahnya adalah orang terkuat di Indonesia, ditakuti dan disegani, dan jujur dan sangat otoriter, tangan besi tapi konsisten, integritasnya tinggi. Artinya jika harus ayah A, jika BB, nggak ragu gitu. Jadi Herman Willem Daendels ini tidak pandang bulu ya, mau dia Belanda, mau dia pribumi, mau dia Jawa, mau dia Cina, tetap dihukum kalau salah. Jadi fakta uniknya terbongkar ya. Jadi ada nota pembayaran, kwitansi pembayaran untuk membangun jalan Pantura. Jadi jalan Pantura itu dibangun oleh Herman ini ya. Dia datang pada 1980 ya, 888 lah, 88 gitu kan. Nah dia untuk menghalau serangan dari Inggris, kolonial Inggris. Jadi Belanda dan Inggris itu musuhan ya, POC. Jadi POC itu gabungan dari Belanda ini.
Nah, saat itu dia dari pantai Kulon ya, pantai Anyer sampai ke pantai Pekalongan Surabaya, jadi dia sangat jauh sekali ya diproyeksikan. Bahkan dia merekrut orang-orang Jawa ya, jadi dia mengandalkan lebih lebih suka mengejar Jawa ya. Jadi Herman itu sangat familiar dengan suku Jawa, jadi dia itu mendorong ya suku-suku Jawa itu mungkin lebih mengerti bahasanya kali. Jadi setiap orang suku Jawa jadikan centeng. Jadi centeng ini yang untuk mencari anak buah orang-orang yang mau ikut kerja gitu kan. Ikut kerja untuk pembangunan proyek Pantura. Jadi biar Panturanya selalu awasi terus ya, lebih lancar gitu kan. Nah, terkuak bahwa Dendles ini, Herman ini sudah memberikan gaji-gaji ke para pegawai ya, pegawai. Jadi sekian-sekian dan ada uang makannya gitu per hari itu. Ternyata sampai ke para pekerja apa namanya Romusa. Bukan Romusa, tapi pekerja yang dipaksa itu kan. Ternyata nggak dibayar. Dikorupsi oleh bupatinya ya. Jadi bupatinya itu memainkan ini ya, permainan. Jadi yang dibayar separohnya. Nah, suatu ketika terdengar dari keluhan, mungkin ada yang ngomong, masa kita kerja nggak dibayar? Terdengar oleh ini Herman ini. Akhirnya diselidik-selidik, ternyata bupatinya main-main sama centeng ini. Akhirnya bupatinya dibunuh. Jadi dia nggak segan-segan ya, main bunuh-bunuh aja. Kalau mengkorupsi, masalah korupsi itu paling tegas ya ini si Herman ini. Jadi makanya setiap birokrasinya jalan terus. Nah, pada akhirnya jadi semua orang disegani ya. Jadi mulai pembangunan maju itu ada di Herman ya, Herman William Dendles, ya Dendles lah terkenalnya. Jadi semua aspek pembangunan dari Jawa sampai ke Jakarta tuh dia bener-bener matang ya. Jadi dia bener-bener cinta Indonesia. Pokoknya Indonesia harus maju gitu kan. Nah, saya maju kan dia menganggap negaranya sendiri gitu kan. Nah, setelah itu kan Dendles kan dipindahin karena ada konflik dengan para pasukannya sendiri kan. Ya mungkin nggak suka lah kali, terlalu ketat gitu kan. Akhirnya dipindahkan dari Pangeran Napoleon ini kerajaan Belanda, suruh pindah ke Ghana. Nah, terjadilah kekacauan, mulai penjajah dengan para kerajaan perang terus, jadi nggak aman. Nah, yang jadi masalah kan bukan masalah sejarah ini. Nah, yang jadi masalah setelah kita keluar dari sebuah penjajahan, kenyataannya di luar narasi, di luar kenyamanan gitu kan. Jadi pejabat kita yang diberi kebebasan undang-undang, diberi wewenang, diberi gaji, diberi kehormatan, nyatanya korupsinya lebih tinggi kan. Ya, ini udah rahasia umum ya, siapa saja juga tahu. Contohnya BGN. Suruh kasih lele, motong sapi, malah motong kaos kaki 100.000. Motor listrik. Punya telinga enggak sih? Aduh, banyak lagi lah asalnya. Jadi ada lagi yang kasus pengadaan kuota haji. Ini orang haji loh, orang yang punya ibadah, bahkan kalau nggak dibayar pun mulia gitu kan, kalau nggak digaji pun nggak masalah. Dia datang ke kerajaan Arab Saudi minta kuota ditambah. Setelah kuota ditambah, kuotanya dijual. Dikorupsi lagi, dimakan seni. Gila kan? Ada lagi banyak. Menteri Pendidikan untuk memajukan ini dikasih laptop berapa ya, ratusan untuk ya pengadaan laptop lah, Chrome gitu kan. Nah, dikorupsi lagi. Jauh banget ya. Jadi perbandingannya yang kita anggap jahat, licik dan rakus, yaitu Belanda, nyataannya hidup di negara mereka makmur, nggak ada polusi karena mereka nggak terlalu banyak menggunakan motor dan menggunakan sepeda. Terus kasus korupsi kecil gitu kan, jadi pejabatnya juga mewakili, jadi nggak terlalu rakus gitu. Kenyataan di diri kita, dari bapaknya ke anaknya itu bejuhnya lagi itu kalau jadi pejabat.
itu jadi korupsi lagi. Sangat miris. Saya ngomong begini agar pertimbangan yang kedepannya jangan terjadi lagi. Masih ingat kasus EKTP? Ya kan? Berapa jutaan orang harus antri bolak-balik untuk ngurus KTP. Banyak lagi program-program yang dikorupsi, cuman karena nggak jujur aja, nggak buka-bukaan. Ada lagi gubernur udah diagung-agungan sopan santun, terkena kasus korupsi, ceweknya banyak, gila. Masyarakat cuma diem miris nepuk dada. Apa sih, kita lihat aja, biar Allah yang balas. Ya Allah pasti membalas, cuman sikap kita kan jangan bego. Masa ada orang seperti itu kita diam, ya kayak kebo aja begitu. Lihat mau macan mau apa, lihat aja kita, yang penting makan, tahu-tahu kita dilindes. Jadi begitu guys. Jadi dulu kita memfitnah, artinya sejarah itu kayaknya agak absurd gitu kan, bahwa penjajahan Belanda itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kejam, membunuh apa. Ternyata enggak, 350 tahun itu mereka mainkan politik. Politik dalam negeri, artinya kadang kejam, kadang baik, kadang membangun. Nggak semuanya didorong harus kerja, kayak membangun kereta, membangun pertanian, terus membangun gedung-gedung Belanda itu ternyata kan biasa-biasa aja gitu, makmur aja. Artinya nggak terlalu panjang. Kalaupun Belanda waktu kejam mungkin bisa diajab kan, karena kita kan orang-orang muslim, masa ya kita dijajah orang-orang kafir kan. Ternyata enggak. Bahkan kita, Muhammad Dahlan aja bisa naik haji pas ada pemerintahan Belanda. Bahkan NU saja bisa mendirikan. NU itu bisa mendirikan apa namanya, organisasi. Banyak organisasi yang mendirikan, karena berarti kan diberi kebebasan, dikasih kebebasan. Muhammadiyah ini waktu kan udah ada bersama Belanda itu. Berarti kita salah persepsi bahwa Belanda itu kejam, jahat, rakus. Salah. Karena kita itu merasa terlindas, artinya terasa dibodoh-bodohi. Nah, kenyataan tidak. Kitalah yang bodoh, kitalah yang terus menerus seperti kerbau, harus dituntun terus, giliran tuntun kita nyasar makan tanaman orang. Jadi salah kaprah ya ternyata masyarakat. Jadi pejabat kita itu tidak mandiri, tidak integritas, tidak punya keyakinan. Bahkan disumpah di dalam Al-Quran di atasnya kan, agar menyampaikan amanah akan ditanya apa, tetap saja selalu terjadi. Bahkan kong kali kong bersama temannya sekumpulan. Oke guys, sekian ya, muntik, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum.